Matius pasal yang kedua. Ayat ini sudah biasa kita baca setiap hari Natal, tetapi firman Tuhan sangat kaya luar biasa. Setiap kali kita baca, saudara, selalu ada yang Tuhan singkapkan. Selalu kita baca, selalu ada yang Tuhan bukakan. Firman Tuhan, firman yang sangat kaya, tak habis-habisnya berkat daripada firman Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan meningkapkan kebenaran-kebenarannya kepada kita. Makanya tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, serohani apapun yang tamat akan Alkitab. Walau sudah 1000 kali dia baca Alkitab, tidak ada yang tamat mengerti isi Alkitab ini. Karena sangat kaya dan luar biasa. Walaupun buku yang sangat kecil, lebih besar dari Alkitab banyak buku di dunia ini. Sebesar tampi pun, sebesar apapun ada buku di dunia ini. Tetapi bisa dipahami oleh banyak orang. Tetapi Alkitab karena sangat rahasia dan sangat tersembunyi, sangat luar biasa sedang kasih kekayaan firman Tuhan. Maka selalu Tuhan singkapkan hari lepas hari. Firman Tuhan selalu baru tiap hari. Jadi jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita baca Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Silakan dibaca Pak Utazulu. Matius 2 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2 dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sampai 12. 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Konteks ini sudah berulang kali, bahkan mungkin setiap tahun kita baca ayat ini. Tetapi ada yang mau kita belajar pada malam hari ini, saudara, dari ayat firman Tuhan dari konteks ini. Berita Natal, saudara yang kasih, yang terutama, berita pokok utama di hari Natal sebenarnya adalah berita sukacita, berita damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita, damai sejahtera di hari Natal, itulah berkat yang teristimewa lebih daripada segalanya. Sukacita, damai sejahtera, itulah berkat yang sangat luar biasa yang dikaruniakan Tuhan bagi tebusan darahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di hari Natal mari kita memiliki ini semuanya. Yaitu sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia.
Kalau sukacita dan damai sejahtera dunia ini nih ya, itu seperti apa dibilangnya? Hanya sukacita di luar saja. Tidak dinikmati secara roh. Tidak dinikmati secara jiwa. Ketika dia dapat berkat, ya enjoy. Ketika dia banyak memuji, enjoy. Ketika dia orang-orang baik-baik sama dia, semangat, sukacita. Tetapi sukacita yang diberikan oleh sorga tidak ada tandingannya dengan ini. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan tidak dapat diumpamakan dengan apapun. Karena memang sukacita itu sangat luar biasa. Nggak bisa diceritakan. Yang bisa mengerti sukacita sorga itu hanya orang yang mengalami. Hanya orang yang menikmati. Orang yang lain di luar itu nggak bisa mengerti. Bahkan kita ceritakan pun sama orang bagaimana sukacita yang kita dapatkan dari sorga, orang lain tidak akan mengerti. Tetapi ketika kita benar-benar memiliki sorga itu di hidup kita, kalau benar-benar kerajaan sorga itu ada di hidup kita, saya percaya saudara, hari Natal adalah hari yang sangat bersukaria bagi kita. Hari Natal adalah hari yang sangat spesial. Bukan hari yang biasa-biasa. Kalau bukan ada Yesus lahir di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, enggak ada artinya kita beragama. Enggak ada artinya kita berdoa. Enggak ada artinya kita menyembah. Tetapi Natal kali ini bukan untuk merayakan hari kedatangannya. Tetapi Natal kali ini Bapak Ibu, Natal sudah kasih Yesus yang kita rayakan bukan lagi bayi di Bethlehem. Tetapi Yesus sudah dewasa, sudah menjadi mempelai, sudah siap dia menyambut gerejanya. Jadi Natal di hari-hari ini saudara bukan merayakan hari kelahirannya lagi. Tetapi Natal kali ini saudara kasih mempersiapkan diri menyongsong hari kedatangannya. Kalau kita menyongsong hari kedatangannya, saya percaya sukacita sorga itu akan tetap ada di dalam kita. Apapun yang terjadi di sekeliling, banyak hal yang tidak enak, banyak. Banyak hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu di hari Natal ini banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau memang sorga tujuan hidup kita, saya percaya sukacita kita tidak akan hilang. Walau tidak ada kue di rumah, sukacita kita enggak hilang. Walau tidak baju baru, sukacita kita tidak hilang. Walau penghasilan menurun, sukacita kita tidak akan hilang. Walau daganganmu tidak laku, sukacitamu tidak akan hilang Bapak Ibu. Berkat-berkatmu seperti tertutup, sukacitamu tidak akan terhilang. Jodoh nggak nongol-nongol muncul, sukacitamu tidak akan hilang. Karena sebentar lagi mempelai akan menjemputmu yang mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sudah kasih berita Natal yang terutama, berita sukacita. Ini bukan hanya dongeng Bapak Ibu. Bukan hanya cerita belaka. Seringkali kekristenan itu hanya seperti cerita belaka. Seperti dongeng. Yang penting udah dikobahkan. Yang penting udah diketahui. Tapi tidak dialami. Tetapi saya rindu. Di Natal tahun 2021. Semua jemaat Tuhan Tiberias Balige harus memiliki sukacita yang spesial. Harus memiliki sorak-sorai. Harus memiliki jiwa yang bersukacita. Karena Yesus sebentar lagi akan datang. Bertemu muka dengan saudara yang mencintai Tuhan saudara. Ya, air mata akan hilang. Air mata tidak ada lagi di sana saudara. Ketika itu sudah datang, kesedihan tidak ada lagi. Rasa ketersinggungan tidak ada lagi. Perasaan seperti direndahkan tidak ada lagi. Tetapi di sana hanya ada kemuliaan. Di sana hanya ada sukacita. Di sana saudara yang kasih hanya ada sorak-sorai kegirangan saudara yang kasih.
kita harus merindukannya. Jangan hanya rindukan dunia ini. Jangan hanya rindukan kemegahan dunia ini Bapak Ibu. Tetapi kita harus rindukan kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Sebentar kita baca. Ayub pasal 31 ayat 24 sampai ayat 28. Silakan dibaca Pak. Ayub 31 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Nah, jikalau menaruh kepercayaan kepada emas, jikalau bersuka cita karena kekayaan di dunia ini, karena sudah memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau memandang matahari ketika ia bersinar, bulan beredar dengan indahnya, bangga akan perkara semua di dunia ini, sehingga diam-diam hati mulai terpikat. Hati mulai terpikat kepada semuanya itu. Hati mulai terpikat kepada kemasyuran. Hati mulai terpikat kepada jabatan. Hati mulai terpikat kepada penghasilan yang besar. Hati mulai terpikat kepada berkat-berkat yang terus mengalir. Ketika hati kita mulai terpikat di sana, maka firman Tuhan berkata, itu juga menjadi kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan itu bukan hanya mencuri. Kejahatan itu bukan hanya berzina. Makanya minggu yang kemarin saya katakan, itu semua dosa-dosa dunia. Tetapi inilah yang sering menjadi dosa anak Tuhan. Kekafiran, perdukunan, roh arwah, perzinahan, itu sebenarnya dosa dunia. Kalau kita masih melakukannya, berarti kita sebenarnya sudah kembali ke dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi seringkali menjadi dosa anak-anak Tuhan. Dosa orang-orang percaya. Bahkan dosa hamba-hamba Tuhan. Ketika mulai bermegah akan semua berkat-berkat Tuhan. Mulai bermegah akan semua keberhasilan yang diberikan oleh Tuhan. Mulai bermegah akan semua pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Mulai ada kebanggaan tersendiri di dalam hati kita. Tetapi kata Tuhan, ini semua juga menjadi kejahatan. Makanya Bapak Ibu, Tuhan melarang kita untuk hati kita jangan terpikat kepada kemewahan dunia ini. Seringkali kami sampaikan sebagai hamba Tuhan dari depan ini, salahkah kaya? Tidak. Anak-anak Tuhan harus diberkati. Salahkah mempunyai ini dan itu? Tidak. Salahkah memiliki harta yang mewah-mewah? Tidak. Tetapi yang menjadi dosa, ketika itu kita miliki, itu menjadi kebanggaan kita. Mulai bermegah. Memang sepertinya kalau ngomong alani basani Tuhani, alani asini rohani Tuhani. Tetapi di dalam hatinya ada kebanggaan tersendiri. Dan mulai melecehkan orang lain. Dan mulai merendahkan orang lain. Yang tidak sama, yang tidak selepel dengan dirinya secara ekonomi. Seringkali Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dunia, di kalangan orang-orang gereja, mengukur level seseorang diukur dengan ekonomi. Sampai ada anak rohani saya, anak rohani kami dulu, anak sekolah di sini. Ya,
Sesudah dia berhasil, dia pernah singgah kemari. Pernah anak saya ke rumahnya, Samuel Anugrah. Pertanyaan pertama yang dilontarkan kepada anak saya Samuel Anugrah, sudah apa mobil bapakmu? Sudah punya mobil Fortuner. Dia cerita mah harta bendanya begini, gini. Muak kali aku dengarnya katanya. Semua. Oh aku gini. Gimana Bapak? Sudah mobil Fortuner mobilnya? Padahal 2 jam aku di situ cerita sama dia, Mak. Yang dikasih hanya air mineral. Enggak ada apa-apa, tapi ngomongnya membual luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seringkali sampai di tingkat golongan anak-anak Tuhan yang selalu diukur dari harta. Sudah apa miliknya? Kalau misalnya dia tinggal di Jakarta, dia di daerah mana tinggalnya? Kalau di Jakarta kan ada daerah-daerah. Kalau dia di daerah elit, oh itu golongan orang kaya itu. Nah, tinggal di daerah mana? Dari daerahnya aja udah tahu. Oh itu berarti orang kaya. Kalau dibilang oh di daerah ini, oh berarti orang pinggiran, orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi berita Natal bukan ini Bapak Ibu. Berita Natal bagaimana Kristus boleh berkuasa di hidup kita. Berita Natal bagaimana hidup kita diubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita enggak mengukur seseorang itu kerohaniannya atau kedewasaannya diukur daripada hartanya. Diukur daripada mobil apa yang dia punya. Sampai di tingkat hamba-hamba Tuhan. Banyak yang seperti ini. Mengukur kerohanian. Jikalau apa yang sudah dicapai. Jikalau mobilnya sudah mewah. Oh berarti kerohaniannya sudah luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Saya tidak alergi akan harta. Semua kita butuh itu semuanya. Jangan kita munafik. Semuanya kita membutuhkan, amin. Ada di sini yang tidak membutuhkan uang? Ada juga yang terlalu sombong seperti itu ya, seperti dia nggak butuh uang. Nah, semua orang disendiri sana sini. Niatannya minta-minta juga. Nah, ini juga salah Bapak Ibu. Yang menjadi diprotes oleh Tuhan menjadi kejahatan apabila hati selalu condong ke sana saudara. Sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan yang namanya uang. Apalagi ini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Jangan sampai berdosa gara-gara uang. Firman Tuhan berkata, pada waktu tidur orang yang percaya itu, orang yang benar itu, Tuhan mengantarkan berkat kepadanya. Haleluya. Gak perlu menipu. Gak perlu dusta. Gak perlu neko-neko. Gak perlu berbelat-belit kehidupan ini. Waktu tidur. Apa artinya waktu tidur? Waktu tinggal percaya. Waktu berharap kepada Tuhan. Waktu berserah penuh kepada Tuhan. Berkat itu bisa datang. Bukan karena kita menipu. Bukan karena kita dusta. Makanya ada istilah berkata, uang hantu dimakan setan. Banyak datang, lebih banyak keluar. Karena jalannya juga bukan berkat. Tapi jalannya hasil tipu. Lebih baik sedikit sudah yang kasih. Tetapi murni berkat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal berkata, saudara, Salomo berkata, ini Salomo orang kaya raya. Salomo orang yang berhikmat. Salomo raja yang terkenal. Di antara saudara yang duduk ini belum ada sehikmat Salomo. Sepintar apapun saudara. Jadi kalau belum masih lebih pintar Salomo dari saudara, enggak usah sombong lah. Nah, sehikmat apapun. Mau juara internasional pun saudara, enggak usah sombong. Masih lebih pintar si Salomo. Tapi si Salomo berkata saudara, lebih baik makan dengan sepiring sayur
disertai dengan sukacita dan damai sejahtera daripada dengan makan daging yang tambun tetapi disertai dengan pertengkaran dan perselisihan. Jadi lebih baik makan sederhana pun tapi ada sukacita di rumah. Haleluya. Tetapi semua serba mewah, serba luks. Kalau orang-orang di dunia sana saudara mengejar itu semuanya. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapamu di sorga juga tahu bahwa engkau membutuhkannya. Tahunya Bapa kita itu. Dia yang mempunyai segalanya. Tahunya dia apa yang kita butuhkan. Tahunya Bapa kita itu apa yang kita perlukan. Di hari Natal banyak kebutuhan kita. Mau ini, mau itu. Mau ada pengeluaran. Bapak tahu. Kita tinggal percaya kepada Tuhan. Asal jangan kita bermalas-malasan. Tuhan akan memberikannya itu kepada kita. Yang pertama tadi. Pertama berita Natal. Berita sukacita. Berita damai sejahtera. Sedikit lagi kita baca firman Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-7. Mazmur 4 ayat yang ke-7 silakan dibaca. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ayat 8 barangkali ya Pak. Ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Nah, inilah Mazmur daripada Daud saudara. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita anak-anak Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sukacita tebusan darah Yesus di hari Natal lebih melimpah sukacitanya daripada orang-orang kaya. Kaya mereka di luar belum tentu mereka memiliki sukacita. Tetapi kalau disertai juga dengan berkat itu, sukacita sorga juga, puji Tuhan. Dua-duanya seperti Abraham. Amin. Haleluya. Sukacita sorga juga dapat, berkat di dunia dapat, yaitu puji Tuhan. Tetapi jangan hati kita condong ke sana. Mazmur 43 ayat yang keempat. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kata pemazmur di sini, aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Adakah Tuhan menjadi sukacita Bapak Ibu? Adakah pribadi Tuhan menjadi kegembiraanmu? Apakah uang menjadi kegembiraanmu? Adakah penghasilan yang banyak menjadi kegembiraanmu? Kalau banyak berkatnya baru meluap-luap sukacitanya. Ketika turun berkatnya gak bisa lagi bersukacita. Ini ciri-ciri hatinya yang tidak Tuhan menjadi kegembiraannya. Kalau Tuhan menjadi kegembiraan kita, kalau Tuhan menjadi sukacita kita, ada berkat jasmani, tidak ada berkat, tetap bersukacita. Inilah berita Natal. Makan yang enak, makan yang tidak enak, tetap bersukacita. Maka menjadi sudah kasih kepuasan anak-anak Tuhan sebenarnya bukan makanan. Kalaupun kita makan hanya sekedar makan supaya sehat, bukan menjadi kepuasan kita lagi. Bukan itu lagi menjadi sudah kasih sukacita kita. Sukacita kita adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Ketika kita bisa menikmati pribadinya, ketika kita rasakan kehadirannya dalam hidup kita, ketika kita bisa menyembahnya, ketika kita mengerti apa pesan-pesan Tuhan di akhir zaman, sebenarnya itulah harus menjadi sukacita kita. Kita harus
seperti apa saya katakan, sedih. Kalau nggak pernah lagi kita mendengar suara Tuhan. Tapi seperti kalau ada masih bisikan-bisikan Tuhan, itu sebenarnya sukacita membuat kita sukacita kita penuh. Setiap kali saya dengarkan bisikan-bisikan Tuhan, saya bersukacita. Tetapi lama kalau udah saya dengar berbulan-bulan, seperti nggak ada suara Tuhan saya dengar. Nggak ada tuntunan, seperti nggak ada arahan. Pokoknya monoton, rutinitas. Berdoa menyembah, tapi seperti gak ada suara. Itu membuat saya sering hilang sukacita. Tapi selama masih bisa mendengar tuntunan Tuhan, apapun itu yang terjadi, kita harus bersukacita. Luar biasa saudara, sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Gak bisa diceritakan, gak tergantikan dengan kemewahan dunia ini. Tidak tergantikan dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah Bapak Ibu yang menikmati sukacita di dalam Tuhan. Jangan pernah merenungi nasib. Karena nasibmu tidak sama dengan nasib orang lain. Jangan pernah merenungi nasib. Karena uangmu tidak sebanyak uang orang lain. Jangan pernah merasa sedih. Karena engkau tidak bisa membeli ini dan itu seperti orang lain. Nikmatilah sukacita di dalam Tuhan saudara. Pribadi Tuhan itu sudah lebih dari segalanya. Kehadiran Tuhan di rumah kita sudah lebih dari segalanya. Kalau Tuhan di hari Natal menjadi tamu istimewa kita, saya percaya di rumah itu kita akan bahagia. Tetapi kenapa sering tidak bahagia di rumah? Karena masih banyak yang kedagingan dan duniawi. Kalau sama-sama berjalan di dalam roh, saya percaya ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kasih mesra, ada kesehatan saudara. Ya, tetapi seringkali memang di rumah itu sebagai anggota keluarga seringkali tidak sepakat. Satu masih terbelenggu kegelapan, satu di dalam terang. Itulah sering menjadi pemicu permasalahan. Tetapi apapun itu, selalu saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di dalam terang. Walaupun ada kegelapan itu yang menekanmu. Walaupun ada perlakuan-perlakuan di sekeliling yang belum sejalan dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Kita harus tetap bersukacita. Dan ketersinggungan kita sebagai anak Tuhan, jangan ketersinggungan si aku kita. Kalau di keluarga itu ketersinggungan kita harus seperti ini. Kalau ada keluar anggota keluarga kita menyimpang dari jalan Tuhan. Bukan karena si aku kita pribadi yang tersinggung. Seringkali Bapak Ibu, pribadi kita yang tersinggung, si aku kita yang tersinggung. Bukan karena nama Tuhan tidak dimuliakan. Harusnya anak-anak Tuhan, kalau ketersinggungan kita pun yang anggota keluarga, bagaimana melihat anggota keluarga kita belum sejalan dengan firman Tuhan. Belum seiring dengan firman Tuhan. Harusnya itu Bapak Ibu. Bukan karena direndahkan aku, nggak disapa aku, dicuekin aku, nggak itu lagi Bapak Ibu. Itu cetek itu semua, itu zaman dulu. Akhir zaman nggak laku lagi itu nggak masalah. Semuanya itu tidak menjadi masalah bagi kita lagi. Mau direndahkan ke, mau dicueki kah, mau kayak mana mukanya lihat kita, no problem aja saudara. Tetaplah nikmati sukacita di dalam Tuhan. Biarlah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri menjadi sukacita kita. Sebelum kita miliki ini Bapak Ibu, gak bisa kita terangkan. Kalau bukan pribadi Tuhan menjadi sukacita kita, kalau bukan pribadi Tuhan menjadi kegembiraan kita di hari Natal ini, sia-sia kita berhari Natal. Itu hanya perayaan belaka. Lampu gemerlapan di mana-mana. Ya, di kota-kota semua gemerlapan, ya baguslah, itu gak salah. Itu juga salah satu ciri sukacita. Ya. Saking sukacitanya dia lakukan ini di rumah. Tetapi jangan hanya di luar saja. Hiaslah di luar, hias juga di dalam. Jangan hanya hias di luar. Seringkali orang Kristen hiasannya hanya di luar. Kata firman Tuhan, perhiasanmu bukanlah emas. Bukanlah perhiasan-perhiasan yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu adalah perhiasan batinia. Makanya kalau sampai banyak hamba Tuhan masih menonjol-nonjolkan emasnya, ya saya pikir belum
sejajar dengan firman Tuhan. Karena perhiasan kita bukan itu semua. Walaupun itu bisa kita pakai, bisa. Nah, salahkah pakai perhiasan? Tidak salah, silakan. Tetapi jangan itu menjadi kebanggaan kita. Jangan itu menjadi ukuran tolak ukur bagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun hanya di dalam hati. Nah, yang pertama Bapak Ibu, berita Natal yaitu sukacita dan damai sejahtera. Mari dulu salam yang satu keluarga, suami istri, orang tua dan anak. Mari kita nikmati sukacita sorga, amin. Katakan kepada pasangannya, bukan kepada saya. Dikatakan, salaman dulu, salaman. Unang pola bertiju suami istri buti salamannya, salam erat lah. Jangan sampai salam sehat kami mertiju buti suami istri. Ya, suami istri pun jaga jarak. Jangan sampai suami istri juga jaga jarak. Haleluya. Biar semua kita bersuka cita. Haleluya. Yang kedua, berita Natal yaitu berita penyembahan. Ayat 11 tadi. Silakan dibaca ayat 11 tadi Pak. Matius 2 ayat 11. Ayat 10 tadi sukacita. Mereka bersukacita ketika ketemu dengan Yesus. Yang kedua, mereka sujud menyembah. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang kedua berita Natal yaitu berita penyembahan. Sujud menyembah. Arti sujud di sini merendahkan diri. Merendahkan hati di kaki Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berita Natal adalah berita penyembahan kepada Kristus. Harus sujud menyembah. Tetapi malangnya anak-anak Tuhan di hari Natal tidak ada waktunya menyembah Tuhan. Di hari Natal tidak ada waktunya berdoa. Karena terlalu banyak orderan. Terlalu banyak pelanggan. Terlalu banyak uang masuk mengurus ini dan itu. Sehingga di hari Natal tidak ada waktunya untuk menyembah Tuhan. Hari biasa ada waktunya menyembah Tuhan. Tetapi hari Natal malah tidak ada waktunya menyembah Tuhan. Padahal sebenarnya berita Natal adalah sudah kekasih sujud menyembah kepada Yesus. Jangan kita hanya menyembah Tuhan di gereja. Jangan kita hanya menyembah Tuhan ketika kita di sini di altar. Tetapi kita harus menyembah Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Undang Kristus berkuasa di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi Bapak Ibu, di zaman akhir ini kita nggak tahu tahun 2022 apa yang akan terjadi. Lihat bencana alam di mana-mana Bapak Ibu. Itu penggenapan firman Tuhan. Memang sejak zaman dahulu selalunya terjadi seperti itu. Tetapi tidak pernah saya pikir seperti ini cepatnya dan seringnya dan banyaknya. Hampir di setiap negara terjadi banjir bandang. Terjadi puting beliung. Terjadi angin tornado. Hampir tidak ada negara yang tidak kena bencana. Dan bencananya parah-parah. Malaysia jarang kita dengar itu seperti itu parahnya banjirnya. Lihat yang terjadi di Cina itu. Tetapi kalau sampai saat ini rasa takut dan rasa hormat, rasa gentar kepada Tuhan. Kalau belum ada kepada kita, jangan-jangan kita golongan yang tertinggal. Di saat-saat kesesakan itu terjadi. Di saat-saat kesulitan yang sangat dahsyat nanti terjadi di bumi ini. Bencana alam yang sangat dahsyat terjadi. Tekanan dari ekonomi terjadi. Tekanan dari sakit penyakit terjadi. Tekanan dari pihak pemerintah terjadi. Sampai benar-benar terjepit. Ketika terjepit sangat luar biasa.
Tuhan katakan saudara, Tuhan itu tahunya kemampuan umatnya tidak seberapa. Ketika itulah gerejanya disingkirkan. Artinya gereja sempat mengalami kesulitan. Jangan berharap aman-aman saja. Gereja ikut mengalami kesusahan. Tapi belum kesusahan besar. Kesusahan besar itu hanya yang tidak milik Tuhan. Tapi masa kesusahan masuknya anak-anak Tuhan. Jadi gak usah heran Bapak Ibu. Kalau nanti naik harga, naik ini, penghasilan malah menurun. Tekanan lagi dari sini, tekanan dari situ. Gak usah heran. Kuatkan aja imanmu. Berserah total kepada Tuhan. Belajar saudara yang kasih. Supaya kita terbiasa bahagia dalam hidup ini. Belajar itu sejak saya lahir baru anak Tuhan. Ayat itu saya pegang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau belum ada, enggak usah pikir-pikirkan. Enggak usah bayang-bayangkan yang lain. Enggak usah lihat-lihat yang lain. Mobil si anu ngasong konon. Oh, rumah si anu ngasong konon. Nah, kalau itu belum mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Nikmatilah apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Nikmatilah karunia Tuhan yang diberikan kepadamu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah bercermin kepada orang lain. Bercerminlah kepada Alkitab. Amin. Haleluya. Kalau kita bercermin dengan Alkitab, pasti kita bahagia menjalani hidup ini. Kalau sering kita merenungkan firman Tuhan, indah luar biasa. Luar biasa. Tulang-tulang kita dibangkitkan. Disegarkan jiwa kita. Hati yang remuk dibangkitkan kembali. Semangat yang patah Tuhan pulihkan kembali. Jadi kalau kita patah semangat menjalani hidup ini, baca firman Tuhan. Mungkin lagi kekeringan. Ada kalanya kita kekeringan. Kekeringan rohani. Sepertinya aduh gak berdaya gitu. Gak berdaya. Ih hidup ini ginilah hidup ini. Nah sakitnya hidup ini. Kadang bisa muncul. Ketika kita mengalami seperti ini. Jangan pergi ke rumah orang lain. Ketika kita mengalami seperti ini. Jangan jumpai sahabat-sahabat kita. Ketika kita mengalami seperti ini. Duduklah di kaki Tuhan. Tidak sanggup lagi berdoa, ambil Alkitabmu baca. Renungkan Alkitabmu. Kalau Alkitab saya itu tahu udah berapa warna itu. Semua warna dari situ. Merah, kuning, hijau. Kalau warna hitam namanya sorong sih. Kalau warna hitam nanti nggak nampak tulisannya. Karena janji firman Tuhan itu sangat indah. Menegarkan jiwa. Menegarkan tulang-tulang. Tidak ada gairah yang sangat luar biasa selain daripada mendapatkan firman yang hidup. Ketika kita merenungkannya. Apalagi ketika kita baca. Ada menjadi rema diberikan Tuhan kepada kita. Kalau bolos-bolos sudah kasih bolong-bolong kita baca firman tahun 2021. Tekad yang bulat. Tahun 2022. Mulai baca Alkitabmu. Mulai baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu Bapak Ibu. Selagi ada waktu. Belum tentu ada waktu baca Alkitab lagi. Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi Alkitab di dunia ini nanti? Aplikasi Alkitab itu gak selamanya ada Bapak Ibu. Saudara berkata, kalau gak ada Alkitab nanti dibakar. Di HP ku kan ada Alkitab. Itu kan aplikasi. Kalau mereka tinggal hapus, mau bilang apa saudara? Di mana dicari? Maka saya katakan, semua anak-anak Tuhan harus punya Alkitab. Tidak cukup hanya di HP. Beli Alkitab selagi masih ada dijual Alkitab. Bagaimana kalau satu saat nggak ada Alkitab? Angkat tangan dulu Alkitab siapa yang ada di rumah. Angkat dulu tangan yang punya Alkitab di rumah. Jangan-jangan hanya HP. Hanya di HP ini Alkitabnya. Semua punya, puji Tuhan. Tetapi jangan hanya punya, baca. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu.
Tua pola jahaun. Kan Pak Gembalo ngamar jamita. Harui pe dang hasuda be ngapa butokku. Beda saudara yang kekasih. Yang dikobakan beda ketika kita merenungkan sendiri. Renungkan sendiri firman Tuhan itu. Kunyah firman Tuhan itu. Olah firman Tuhan itu di hidup kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, disitulah tulang-tulang kita disegarkan. Saya pernah mengalami berkat yang luar biasa hanya karena membaca firman Tuhan. Dalam segala hal, sorga juga bisa terbuka bagi kita ketika kita membaca firman. Jangan enggak remeh Bapak Ibu. Coba rutin baca Alkitab, lihat nanti bagaimana pertumbuhan kerohanian saudara. Baca rutin setiap hari. Baca rutin. Kalau kadang-kadang kita hanya berdoa enggak baca firman, kan bisa itu nanti muncul tenggelam. Nah berdoa itu kan gini, berdoa. Menyala. Oh haleluya, oh makasih Tuhan luar biasa. Oh semangat luar biasa. Hanya datang masalah besok, bisa itu kecut dan taur hati. Tapi kalau kita terbiasa baca firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi kita. Ketika ada masalah, firman yang kita baca kemarin itu menjadi jawabannya. Oh iya, kata firman Tuhan kemarin ku baca seperti, oh itu dia. Nah, oh ini jalan keluarnya. Oh ini maksudnya. Terjadi ini karena seperti ini. Zaman ini pun makanya saya pribadi saya enggak heran. Tahun-tahun sebelumnya itu sudah dikatakan oleh Tuhan bakalan akan terjadi ini semua. Saya putar kembali khotbah saya tahun 2019. Ada di YouTube saya dengar. Ada saya singgung di situ. Tahun depan bukan tahun yang baik. Tahun depan bahkan tahun pergumulan, tahun kesusahan. Tahun 2019 saya buka khotbah saya di YouTube. Ada itu. Tahun depan bukan tahun yang baik, tetapi tahun kesusahan. Tahun pergumulan. Dan benar, saya tidak tahu itu. Itu aja yang keluar yang saya ucapkan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa sudah yang kasih? Kita diberi Tuhan dari firman Tuhan. Jadi apapun yang terjadi ini, semua itu sudah dituliskan oleh Alkitab. Makanya kalau apapun nanti yang terjadi kita sudah tahu. Kita sudah wanti-wanti. Oh bakalan akan kayak gini nanti ini, bakal akan kayak gini. Udah wanti-wanti kita udah mengerti. Roh kita udah nangkap. Tetapi kalau kita kedagingan duniawi, kita nggak nangkap apapun. Mau apapun yang terjadi, biasa aja. Tidak ada merasa was-was, nggak ada merasa takut Tuhan, nggak ada merasa rindu Tuhan. Yang duniawi tetap duniawi, kedagingan tetap kedagingan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, padahal berita Natal. Berita untuk sujud menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan. Sebentar kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 36. 2 Raja-Raja 17 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Nah, dikatakan Bapak Ibu, kita dibawa Tuhan keluar dari kegelapan untuk apa? Untuk sujud menyembah. Rubah pola pikir kita, bahwasanya kita dipanggil Tuhan hanya supaya menjadi kaya, supaya doa kita dijawab, supaya rumah tangga kita menjadi baik, supaya pekerjaan kita semakin Tuhan lancarkan, supaya dagangan kita semakin laris, supaya penyakit kita sembuh. Memang itu bagian penebusan, itu nggak bisa disangkal, itu komplit. Tetapi tujuan utama Tuhan mengembalikan umat Tuhan menjadi penyembah Tuhan. Ingat saudara kasih, tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi penyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas kita beribadah seperti ini. Menjadi penyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Harus kita suka menyembah.
Dan penyembahan itu sudah kasih memuliakan nama Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya kata-kata. Penyembahan itu sudah kasih. Penyembahan itu adalah ketaatan. Taat kepada perintah Tuhan itu bagian daripada menyembah. Menyembah pun kita nggak pernah taat. Penyembahan kita itu menjijikkan Tuhan. Dikatakan Tuhan, jangankan diterima, berbau busuk. Saya lupa ayatnya, ada itu sudah kasih. Dikatakan korban penyembahan kita dan persembahan kita bisa menjijikkan di mata Tuhan karena kita tidak melakukan dalam ketaatan. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan yaitu kita memiliki roh ketaatan kepada Tuhan. Roh penundukan diri kepada Tuhan. Taat. Sama seperti orang tua yang diinginkan dari anak. Bukanlah pemberian anak itu, tetapi yang diharapkan orang tua dari anaknya. Bagaimana anaknya taat kepada perintah orang tuanya. Bagaimana anaknya menghormati orang tuanya. Bukan sebenarnya apa yang dikerjakannya, apa yang diberikannya, bukan. Tetapi sejauh mana dia menghormati dan mentaati orang tuanya. Demikian juga Tuhan. Penyembahan yang benar bukan kata-kata, tetapi ketaatan kita kepada firman-Nya. Sejauh mana kita mentaati firman-Nya. Dan dikatakan di dalam ayat ini, sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, berita Natal yang pertama tadi sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua berita Natal, berita untuk sujud menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan yang ketiga, mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Itu dia sebenarnya berita Natal. Lihat orang Majus membawa korban persembahan, bukan asal-asalan. Ada yang spesial disiapkan. Dari ketika mereka berangkat dari rumah, ada dihususkan persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah berita Natal, saudara. Ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau arti yang dikorbankan itu, sampai daging kita seperti sakit merasakannya ketika kita memberikannya. Tetapi itulah sudah kasih berita Natal. Sebentar kita baca 1 Tawari 29 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Sukacita umatnya, bangsa Israel. Kenapa mereka bersuka cita? Karena kerelaan mereka. Dengan hati tulus. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari hati yang tulus. Dari hati yang ikhlas. Ada sesuatu yang disiapkan untuk dipersembahkan di palungan Yesus. Itulah orang Majus. Ada sesuatu yang disiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang Majus. Dan itu yang sudah jauh sebelumnya dilakukan oleh umat Israel. Dan itu menjadikan sukacita bagi mereka. Ayat 17 Pak. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Memberikan persembahan sukarela dengan sukacita kepada Tuhan. Kalau tidak perlu memberikan persembahan, tidak perlu ditulis di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab
terlalu banyak dikatakan tentang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap bangsa Israel sujud menyembah kepada Tuhan selalu disertai dengan korban persembahan. Makanya di dalam setiap ibadah selalu diadakan persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, apalagi di hari Natal, yaitu persembahan yang disiapkan, yang dilakukan dengan keikhlasan, dan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sepanjang tahun kita dilindungi oleh Tuhan. Tiba hari Natal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan, anugerah, kesehatan yang Tuhan beri. Penyertaan Tuhan kepada kita. Apa balasan yang kita beri kepada Tuhan? Seringkali yang ada hanya sungut-sungut. Seringkali kita hanya mengomel. Seringkali sudah kasih terlalu banyak kita hanya mengkritik. Seringkali kita sudah kasih terlalu banyak menceritakan unek-unek. Hanya menceritakan, membeber-beberkan sudah kasih rasa-rasa unek-unek di hati kita. Tetapi melakukan buat Tuhan tidak. Bersyukur kepada Tuhan tidak. Bersukacita di hadapan Tuhan tidak. Menyembah di hadapan Tuhan tidak. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita sama seperti orang Majus itu. Yang senantiasa melakukan yang terbaik. Dia sujud menyembah dan membuka pundi-pundinya untuk mempersembahkan di palungan Tuhan yang terbaik yang sudah disiapkan, yaitu emas, kemenyan dan mur, harta yang berharga dan harum, yang tidak mudah pudar, yang tidak luntur, yang murni, yang tanpa diungkit-ungkit, yang tanpa dibangkit-bangkit. Apa yang sudah dipersembahkan dia merasakan, seperti yang dikatakan firman Tuhan, itu sudah hangus semuanya, itu sudah dimakan oleh Tuhan. Itu sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita masih ada acara kita untuk naikkan pujian dari Persel Group, saya tidak terlalu panjang, tetapi biarlah saudara yang kasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, biarlah terutama kita nikmati perenungan yang dalam bagi kita. Untuk kita menikmati sukacita sorga. Untuk kita menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk kita bernajar bila perlu di hadapan Tuhan. Tahun 2022 biarlah tahun penyembahan yang lebih spesial bagi kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita beriman bersama-sama. Biarlah tahun 2022 menjadi tahun unity bagi keluarga kita. Arti unity itu bukan hanya sekedar bersatu. Kalau bersatu itu banyak. STM itu bisa bersatu. Satu kampung bisa bersatu. Tetapi yang unity yang dimaksud itu lebih daripada sekedar itu. Tetapi satu gerak langkah untuk mengasihi Tuhan. Sehati sepikir untuk memuliakan Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama. Jangan monoton. Dari tahun ke tahun gitu-gitu aja. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan hati, gak ada perubahan karakter. Gitu-gitu aja karakternya, gak berubah-berubah. Ya, dari tahun ke tahun. Biarlah kita ada perenungan, ada kerinduan yang dalam. Merubah sikap hati di hadapan Tuhan untuk lebih layak. Untuk lebih berkenan. Untuk lebih menenangkan. Apa yang kulakukan yang bisa membuat seisi rumahku bersuka cita? Sebagai anak, apa yang bisa kulakukan yang bisa membuat orang tuaku bersuka cita? Sebagai orang tua, apa yang bisa kulakukan untuk membuat anakku bersuka cita? Kalau semua timbal balik, saya percaya damai Natal itu pasti kita nikmati. Tapi seringkali orang tua berusaha, anak tidak mau tahu. Atau sebaliknya, anak berusaha, orang tua hanya memabukkan.
Tapi di sini ya pasti nggak ada. Di sini kan golongan anak Tuhan, nggak ada pemabuk di sini. Amin. Tapi kalau ada pun Tuhan masih mengampuni kalau bertobat. Tapi kalau tidak bertobat lagi ya mungkin udah ditakdirkan untuk kebinasaan. Tapi saya percaya kita ini ditakdirkan untuk diselamatkan. Amin. Kita ditakdirkan bukan untuk kena murka, tetapi kita diselamatkan. Mari kita semua yang ada keluarga kita di sini, mari bergandengan tangan. Sebelum kita lanjutkan acara, mari kita bergandengan tangan semua. Pulihkan hubungan rumah tangga kita semuanya. Mari kita semuanya bangkit berdiri.